Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafran Maulid Putra Wahyudi, kelas 10 AKL 3 dari SMK Negeri 1 Malang, akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Bangsa Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1509. Awalnya Portugis datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang, sehingga disambut ramah oleh penduduk pribumi. Namun lambat laun, Portugis berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah dengan memonopolinya. Pada 10 Agustus 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka, sehingga sejak saat itu bangsa Portugis sepenuhnya menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Tempat pertama yang didatangi Portugis di Indonesia adalah Malaka. Tempat-tempat lain yang didatangi Portugis yaitu Aceh, Jawa, Banten, Cirebon, Banda, Sunda Kelapa, Flores, Solor, dan Maluku. Tokoh yang berperan dalam masuknya bangsa Portugis ke Indonesia adalah Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka sehingga kekuasaan Portugis mengalami perkembangan pesat. Hal ini membuat Nusantara mulai dikenal oleh bangsa lain di Eropa. Ia dianggap sebagai orang yang berjasa membangun kekuasaan Portugis di Asia karena merupakan pendiri kota Goa pada tahun 1509 dan penakluk Malaka pada tahun 1511. Kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan hasil yang didapatnya. Pada tahun 1522, diwujudkan sebuah perjanjian dagang dalam bentuk dokumen kontrak berupa prasasti yang dikenal dengan Padrao Sunda Kelapa. Padrao ini diletakkan di atas tempat untuk membangun benteng dan gudang bagi bangsa Portugis. Perjanjian dagang antara kerajaan Sunda dan Pajajaran ini diadakan setelah bangsa Portugis menguasai Malaka. Keduanya menandatangani perjanjian dagang ini, terutama untuk komoditas lada. Persekutuan antara bangsa Portugis dan Pajajaran mencemaskan Kesultanan Demak, sehingga Demak melakukan penyerangan kepada Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan pada tahun 1527 Demak berhasil mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa. Sebenarnya, tujuan didirikannya benteng adalah sebagai kesepakatan antara Pajajaran dan Portugis. Namun, karena adanya perlawanan dari Kesultanan Demak, Portugis terusir sehingga lebih banyak beroperasi di wilayah timur, seperti Maluku. Pengaruh bangsa Portugis terhadap masyarakat Indonesia, yang pertama pada bidang agama, berkembangnya agama Kristen di Maluku. Yang kedua, bidang kesenian, berkembangnya musik keroncong. Yang ketiga, bidang politik. Politik di Indonesia menjadi tidak kondusif karena rakyat tidak dapat menyampaikan aspirasinya. Yang keempat, bidang sosial. Nama orang menggunakan nama dari bahasa Portugis. Yang kelima, bidang budaya. Tidak ada hubungan sosial yang dinamis antar individu. Portugis meninggalkan Indonesia. Pada tanggal 23 Februari 1605, kapal-kapal VOC menyerang benteng Victoria yang merupakan kubu pertahanan Portugis di kota Ambon. Karena serangan VOC yang bertubi-tubi ini membuat benteng tersebut berhasil dijebol, sehingga 2 hari kemudian Portugis yang diwakili Gaspar de Melo selaku kepala benteng menyerahkan benteng itu tanpa perlawanan kepada VOC. Akibat penyerahan benteng itu, ditetapkan bahwa pasukan Portugis yang bersenjata harus keluar dari wilayah Maluku dan bagi yang ingin tetap tinggal harus bersumpah setia kepada Belanda. Portugis keluar dari Indonesia pada tahun 1605. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.